Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dalam channel Kelas Fasyam. Di video kali ini kita akan membahas matematika SMP kelas 8, yaitu pada bab 6 tentang teorema Pitagoras. Nah, kita akan fokus membahas kegiatan 6.3, menentukan jenis segitiga. Nah, jenis segitiga yang dimaksud di sini adalah segitiga berdasarkan sudut. Perhatikan di sini ada 3 buah segitiga. Segitiga yang pertama ini adalah segitiga ACB, siku-siku di sudut C yang ini. Kemudian segitiga yang kedua adalah segitiga ACB, segitiga lancip di sudut C. Dan yang ketiga adalah segitiga ACB, segitiga tumpul di sudut C. Bagaimana cara menentukan mana segitiga siku-siku, mana segitiga lancip, dan mana segitiga tumpul? Di sini kita akan gunakan untuk segitiga siku-siku adalah C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. C yang dimaksud ini adalah ini sisi miringnya untuk atau sisi terpanjang. Kemudian ini adalah sisi siku-sikunya dimisalkan sebagai A. Dan sisi siku-siku yang lainnya dimisalkan sebagai B. Nah, ini adalah rumus teorema Pitagoras ya. Nah, jika C pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2, itu artinya ini adalah segitiga siku-siku. Sedangkan untuk segitiga lancip, di sini kita ambil posisinya sama ya, C A tambah B. Tapi di sini kita tidak gunakan sama dengan. Jadi ciri-ciri segitiga lancip itu jika C pangkat 2 itu lebih kecil dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Sedangkan untuk segitiga tumpul ya, C pangkat 2 itu lebih besar dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Nah, agar lebih mudah memahaminya, langsung saja kita masuk pada pembahasan soal. Ya, di sini perhatikan sebuah soal. Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul? Sini ada 3 kelompok angka ya, ada sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, jawab ya. Untuk menjawab ini kita berfokus pada yang tadi ya. Untuk siku-siku itu C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Kemudian untuk lancip, C pangkat 2 lebih kecil dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Kemudian untuk tumpul, C pangkat 2 lebih besar dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Nah, sedangkan untuk sisi C di sini pada soal itu dimisalkan sebagai sisi terpanjang. Nah, kemudian sisi A dan B-nya ini adalah dua sisi yang lainnya yang diwakili oleh dua angka yang lebih kecil daripada angka yang mewakili C, gitu ya. Nah, kita langsung jawab saja. Jawab untuk soal bagian A ya. Di sini 13,9,11. Berarti C-nya sini adalah sisi terpanjang itu 13 ya. Jadi kita misalkan dulu. Sini C-nya sama dengan 13. Berarti 9 ini sebagai A ya. A sama dengan 9 dan B-nya sama dengan 11. Kemudian tinggal kita masukkan pada persamaan yang akan kita gunakan sini untuk menentukan apakah siku-siku lancip tumpul. Pertama-tama kita gunakan dulu persamaan atau rumus dari teorema Pitagoras ya. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2, atau sisi miring pangkat 2 sama dengan sisi siku-siku pangkat 2 tambah sisi siku-siku pangkat 2. Tinggal kita masukkan saja ya. Berarti C pangkat 2 itu adalah 13 pangkat 2. Tulis di sini. Sama dengan A pangkat 2 ini berarti 9 pangkat 2 ditambah B pangkat 2 itu 11 pangkat 2. 13 pangkat 2 artinya 13 kali 13 itu hasilnya adalah 169 sama dengan 9 pangkat 2 9 kali 9 hasilnya adalah 81 tambah 11 pangkat 2 11 kali 11 itu 121. Kemudian ini kita tulis kembali 169. Ini kita jumlahkan dulu. Jangan dulu tulis sama dengannya ya. Kita jumlahkan dulu.
81 tambah 121 itu sama dengan 202. Nah, perhatikan 169 ini kan lebih kecil dari 202 ya. Berarti di sini tandanya adalah lebih kecil. Nah, karena 169 lebih kecil dari 202, kita lihat posisinya di sini yang lebih kecil ini adalah segitiga lancip ya. Berarti kelompok 3 angka ini 13,9,11 ini adalah segitiga lancip. Lanjut ke bagian B. 8,17,15. Kita misalkan kembali untuk yang C, angka tertingginya adalah 17. Berarti C-nya di sini sama dengan 17. Kemudian A-nya itu sama dengan 8 dan B-nya sama dengan 15. Kita masukkan kembali untuk C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. C-nya sini 17, berarti 17 pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 itu 8 pangkat 2 tambah B pangkat 2 15, berarti tambah 15 pangkat 2. Kemudian 17 pangkat 2, 17 kali 17 hasilnya adalah 289 sama dengan 8 pangkat 2, 8 kali 8 itu 64 ya. Tambah 15 pangkat 2, 15 kali 15 225. Kemudian kita tulis kembali 289 di sini. Kita jumlahkan terlebih dahulu, jangan dulu ditulis ya di sini. 64 tambah 225 itu hasilnya adalah 289. Nah, 289 di sini juga 289, berarti tandanya di sini sama dengan. Nah, karena sama dengan berarti yang menggunakan sama dengan sini adalah segitiga siku-siku. Jadi angka 8,17,15 ini adalah membentuk segitiga siku-siku. Selanjutnya misalnya ini kita ambil yang D, misalnya yang D ya. Yang D di sini 12,16,5. Kita misalkan angka tertingginya di sini 16 sebagai C. Kemudian A-nya di sini kita ambil 12 saja ya. Bisa juga A-nya 5 ya, tergantung tinggal posisi A dengan B ini diatur saja. Kemudian untuk B-nya berarti di sini 5. Kita masukkan C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. C-nya sini 16, berarti 16 pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 2 itu adalah 12 pangkat 2 tambah B pangkat 2 itu 5 pangkat 2. 16 pangkat 2, 16 kali 16 hasilnya 256 sama dengan 12 pangkat 2, 12 kali 12 144 tambah 5 pangkat 2, 5 kali 5 25. Di sini kita tulis kembali 256, tandanya jangan dulu tanda sama dengannya jangan dulu ya. Kemudian kita jumlahkan 144 tambah 25, itu hasilnya adalah 169. Nah, perhatikan ternyata 256 ini lebih besar dari 169. Berarti tandanya di sini lebih besar. Lebih besar kalau kita lihat di sini yang ada adalah segitiga tumpul. Berarti untuk bagian D ini ya 12,16,5 ini membentuk segitiga tumpul. Nah, sedangkan untuk yang lainnya untuk C, E, F, G, H ini ya, jika kita kerjakan dengan cara yang sama, maka akan kita peroleh untuk bagian C ini akan membentuk segitiga siku-siku. Kemudian untuk bagian E 10,20,24 ini membentuk segitiga tumpul. Kemudian 18,22,12 ini membentuk segitiga tumpul. 1,73, kemudian 2,23 dan 1,41 ini membentuk segitiga lancip, dan yang terakhir 12,36,35 ini membentuk segitiga lancip. Oke, demikian pembahasan cara menentukan jenis segitiga. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.